Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Berjumpa kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Di video ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan dinamika partikel. Untuk menguji pemahaman kalian pada materi dinamika partikel, kalian dapat mencoba menyelesaikan soalnya terlebih dahulu sebelum kalian menyaksikan pembahasannya. Oke, selamat belajar. Jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka 1. Benda tidak akan dipercepat, 2. Benda selalu diam, 3. Perubahan kecepatan benda 0, 4. Benda tidak mungkin bergerak lurus beraturan. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa. Oke, kita lihat di sini. Ini sama dengan hukum 1 Newton. Jika resultan gayanya sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Jika sigma F sama dengan 0, maka ada dua buah kemungkinan. Yang pertama, benda dalam keadaan diam, atau bendanya bergerak lurus beraturan. Ya, ini dengan, ya kalau beraturan pasti V-nya konstan ya, kecepatannya pasti konstan. Nah, kalau konstan, konsekuensinya apa? Tidak ada perubahan kecepatan alias percepatannya sama dengan 0. Oke, kita lihat di sini ya. Benda tidak akan dipercepat, oke. Benda selalu diam, tidak selalu diam karena mungkin saja bergerak lurus beraturan. Perubahan kecepatan benda 0, ya. Benda tidak mungkin bergerak lurus beraturan, ini juga tidak ya. Jadi jawabannya adalah yang 1 dan 3. Gambar di samping menunjukkan 5 buah benda diberi gaya yang berbeda-beda. Percepatan benda yang paling besar adalah gambar nomor berapa. Oke, kita lihat di sini ada 5 buah benda yang diberikan gaya, hanya 1 buah gaya saja sebesar F. Kemudian di sini tidak ada keterangan bahwa lantainya kasar, di sini tidak ada keterangan gaya gesekan, maka kita anggap semuanya berada pada lantai yang licin. Oke, kita akan coba mencari percepatan mana yang paling besar. Kita akan memakai persamaan dari hukum 2 Newton, yaitu sigma F itu sama dengan M dikalikan A. Dengan M adalah massa, kemudian A adalah percepatan, dan F tadi adalah gaya. Karena hanya 1 buah gaya, maka F sama dengan M kali A. Hanya begitu saja. Sehingga A kita dapatkan sama dengan F per M. Oke, kita langsung saja ya. Kalau di sini untuk A1 berarti nilainya adalah 120 dibagi 20, yaitu 6 meter per sekon kuadrat. Sedangkan untuk yang A2 sama dengan 100 dibagikan 10 sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan untuk yang A3 kita cari F per M-nya sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian A4-nya kita cari ini sama dengan 240 Newton dibagi 80 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk yang 5, A5 ini sama dengan 200 Newton dibagi dengan 100 kg sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi jawabannya adalah yang option B. Balok yang beratnya W ditarik sepanjang permukaan mendatar dengan kelajuan konstan V oleh gaya F yang bekerja pada sudut θ terhadap horizontal. Besarnya gaya normal yang bekerja pada balok oleh permukaan adalah, kita perhatikan di sini, balok hanya ditarik oleh gaya F sini saja ya, hanya gaya F. Ini menandakan bahwa lantainya dalam keadaan licin karena tidak ada keterangan adanya gaya gesekan pada lantai. Oke, di sini gaya F kita proyeksikan terhadap arah horizontal.
Maka kita proyeksikan ke bawah, ini menghasilkan F cos theta. Jadi kalau sudut antara F dengan bidang horizontal itu adalah theta, maka di sini kita akan mendapatkan proyeksinya ini sama dengan F cos theta. Kemudian jika kita proyeksi ke arah sumbu Y, ke arah vertikal ke atas, maka kita dapatkan di sini nanti ini F-nya sama dengan F sin theta. Jadi jika diproyeksikan ke arah sumbu Y, kita dapatkan ini sama dengan F sin theta. Oke, kemudian ada juga gaya berat yang bekerja pada benda yang arahnya menuju ke pusat bumi, yaitu W, berat. Kemudian ada gaya normal yang arahnya tegak lurus terhadap bidang sentuh, ya, terhadap lantai, yaitu gaya normal arahnya ke atas. Oke, balok ini akan tetap berada pada posisi bidang vertikalnya akan tetap berada di sini, sehingga kita bisa nyatakan bahwa sigma Fy itu sama dengan 0. Jadi kemungkinan bendanya bergerak hanya ke kanan saja, jadi tidak bergerak atas bawah, ya. Sehingga kita bisa bilang bahwa sigma Fy-nya sama dengan 0. Oke, itu artinya bahwa gaya yang arahnya ke atas itu akan sama dengan gaya yang arahnya ke bawah. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa N ditambah dengan F sin theta itu sama dengan W. Sehingga N itu sama dengan W dikurangi F sin theta. Oke, sehingga jawabannya adalah yang option C. Peti balok bermassa 50 kg diletakkan di atas lantai mendatar yang licin, kemudian ditarik oleh gaya 75 Newton ke kanan dan ditarik gaya 40 Newton mendatar ke kiri. Balok tersebut bergerak dengan percepatan. Di sini kita gambarkan terlebih dahulu bagaimanakah diagram gaya yang bekerja pada benda. Ada sebuah balok, kemudian ditarik ke kanan dengan gaya sebesar 75 Newton. Kita sebut saja di sini F1, kemudian ditarik gaya ke kiri dengan besar sebesar 40 Newton. Kemudian massa baloknya diketahui, massanya adalah 50 kg. Di sini karena lantainya licin, maka tidak ada gaya gesekan. Yang ditanya adalah percepatannya, ya. Yang ditanya adalah A. Oke, kita tuliskan hukum 2 Newtonnya, sigma F itu sama dengan M dikalikan dengan A. Di sini kita sepakati bersama bahwa gaya yang arahnya ke sebelah kanan bernilai positif dan kalau arahnya ke sebelah kiri bernilai negatif. Maka kita tulis di sini F1 ini arahnya ke kanan, maka tandanya positif, minus F2 sama dengan M dikalikan A. F1-nya 75 Newton, kemudian dikurangi dengan 40 sama dengan 50 dikalikan dengan A. Oke, di sini jawabannya 35 sama dengan 50 A, sehingga A itu sama dengan 35 dibagi 50, ini sama dengan 0,7 meter per sekon kuadrat. Tandanya positif, artinya percepatan pun arahnya searah dengan arah gaya yang lebih besar, yaitu berarah ke sebelah kanan. Oke, jadi jawabannya yang option A. Buku yang bermassa 5 kg bergerak pada bidang datar licin. Kecepatan buku bertambah dari 4 meter per sekon menjadi 8 meter per sekon setelah menempuh jarak 8 meter. Besar gaya mendatar yang menyebabkan pertambahan kecepatan buku tersebut adalah, oke, di sini diketahui bahwa massa benda
sama dengan 5 kg. Kemudian bergerak pada bidang datar licin, itu artinya tidak ada gaya gesekan yang bekerja pada benda. Kecepatan buku bertambah dari. Nah, kalau kecepatannya bertambah dari, berarti di sini adalah kecepatan awal diketahui sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian menjadi 8 meter per sekon. Artinya yang 8 meter per sekon ini adalah kecepatan akhirnya ya. Vt sama dengan 8 meter per sekon. Setelah menempuh jarak, menempuh jarak 8 meter, maka kita ketahui bahwa S sama dengan 8 meter. Oke, besar gaya mendatar yang menyebabkan pertambahan kecepatan buku tersebut adalah, maka di sini ditanyakan berapakah nilai F. Karena ada perubahan kecepatan, pasti ada percepatan. Ya, karena ada gaya, pasti gaya itu menimbulkan percepatan. Kita cari dulu berapa percepatannya ya. Karena F itu kan sama dengan M dikalikan dengan A. M-nya sudah ada, tapi A-nya belum ada. Maka kita pakai hukum GLBB, persamaan GLBB, yaitu 2A dikalikan S itu sama dengan Vt kuadrat min V0 kuadrat ya. Dengan A itu adalah percepatan, S-nya adalah perpindahan atau nilai perpindahan atau jarak. Kemudian Vt adalah kecepatan akhir dan V0 adalah kecepatan awal. Kita masukkan di sini 2A, S-nya kita ubah menjadi 8 sama dengan, di sini Vt-nya adalah 8 kuadrat minus 4 kuadrat. Sehingga di sini 16A itu sama dengan 64 dikurangi dengan 16. Sehingga kita dapatkan A 16A sama dengan 48 dan A sama dengan 48 dibagi dengan 16 itu sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Sehingga kita masukkan ke persamaan hukum 2 Newton, F sama dengan M dikalikan A. F sama dengan M-nya kita sudah ketahui tadi 5, kemudian percepatannya 3. Maka F itu sama dengan 15 Newton atau 15 kilogram meter per sekon kuadrat. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang option B. Mobil milik Ahmad yang bermassa 10.000 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Mobil direm dan dalam waktu 20 sekon, mobil tersebut berhenti. Gaya rem yang bekerja pada mobil tersebut hingga berhenti adalah, mari kita analisis terlebih dahulu. Diketahuinya adalah massa mobil 10.000 kg, kemudian bergerak dengan kecepatan, artinya ini adalah kecepatan awal mobilnya 20 meter per sekon. Mobil direm dalam waktu, berarti dalam waktu 20 sekon itu adalah selang waktunya adalah 20 sekon. Kemudian mobil tersebut berhenti. Kalau berhenti kecepatannya otomatis sama dengan 0. Kemudian yang ditanyakan berapakah gaya rem yang bekerja pada mobil tersebut hingga berhenti. Berarti ditanya adalah F ya. Nah, di sini ada perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan adalah percepatan, yaitu delta V per delta T. Delta V itu adalah kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal dibagi dengan selang waktunya ya. Di sini kecepatan akhirnya 0 dikurangi dengan 20, kemudian per 20 sama dengan min 1 meter per sekon kuadrat. Artinya setiap 1 sekon, kecepatan mobil berkurang sebesar 1 meter per sekon.
Oke, kita akan cari gayanya berapa, maka F sama dengan M dikalikan dengan A. Dengan M-nya tadi adalah 10.000 kg dan percepatannya adalah min 1. Sehingga jawabannya sama dengan min 10.000 Newton. Oke, maka jawabannya adalah yang A. Nah, tanda negatif di sini pada gaya, tanda negatif pada gaya menunjukkan bahwa gaya rem berlawanan dengan arah gerak mobil. Jadi arah gaya remnya berlawanan arah dengan arah gerak mobilnya. Seorang anak berada di dalam lift yang bergerak ke atas dengan kecepatan 4 meter per sekon kuadrat. Jika massa anak 40 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya normal yang bekerja pada anak tersebut adalah, mari kita analisis dulu diagram gaya yang bekerja pada anak tersebut. Kita gambarkan sebuah lift berisi seorang anak, kemudian di sini bergerak ke atas ya, bergerak ke atas dengan kecepatan A-nya sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian gaya gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, G-nya kemudian yang ditanya adalah gaya normal. Oh, oke, di sini massanya juga sudah diketahui ya, massa anak adalah 40 kg. Nah, yang ditanyakan adalah gaya normalnya. Kita tuliskan dulu gaya-gaya yang bekerja. Di sini ada, pada anak tersebut ada gaya berat yang arahnya ke bawah, W ya, yang nilainya sebesar M dikalikan G. Maka W ini gaya berat sama dengan 40 kg dikalikan dengan 10, maka W sama dengan 400 Newton. Kemudian gaya normal itu arahnya menuju ke atas ini gaya normalnya. Oke, dari hukum 2 Newton kita dapatkan sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Di sini gaya yang bernilai positif adalah gaya yang arahnya searah dengan arah perpindahan. Nah, di sini perpindahannya ke atas sehingga gaya normal bernilai positif, sedangkan gaya berat bernilai negatif. Maka kita tuliskan N positif minus W, W-nya negatif karena berlawanan dengan arah gerak benda. Karena bendanya tadi liftnya bergerak ke atas ya. Oke, ini sama dengan M-nya M dikalikan dengan A. Kita mau mencari gaya normal, maka gaya normal sama dengan M dikalikan A ditambah dengan W. N itu sama dengan M-nya tadi sama dengan 40 ya, 40 kg dikalikan percepatannya sama dengan 4 ditambah dengan gaya beratnya sudah kita hitung tadi besarnya 400. Sehingga gaya normal sama dengan 160 ditambah dengan 400. Maka gaya normal sama dengan 560 Newton ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lihat di sini ketika bergerak ke atas liftnya, maka seolah-olah orang ini beratnya bertambah ya. Jadi kalau orang ini menggunakan timbangan, dia bergerak ke atas, maka timbangannya akan naik seolah-olah berat badannya naik, padahal ini adalah gaya normalnya gitu. Tapi kalau nanti liftnya bergerak ke bawah, maka pembacaan pada skala di alat ukur atau timbang badan itu akan berkurang. Kenapa? Karena gaya normalnya mengecil. Jadi yang mengecil itu sebetulnya bukan beratnya, tetapi gaya normalnya. Pernyataan di bawah ini adalah pasangan aksi reaksi, kecuali aksi reaksi itu adalah hukum 3 Newton ya, F aksi ini sama dengan min F reaksi. Nilainya sama, arahnya berlawanan dan terjadi pada dua sistem yang berbeda, pada dua benda yang berbeda.
Oke, di sini kita lihat untuk yang A, gaya tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik senama. Oke, itu adalah gaya aksi reaksi. Gaya tolak menolak dua kutub magnet senama. Oke, gaya tarik menarik antara bumi bulan. Ya, gaya tarik menarik dua kawat sejajar berarus listrik. Ya, gaya berat dan gaya normal sebuah benda di meja. Nah, ini bukan gaya aksi reaksi. Kenapa? Karena gaya berat itu adalah gaya gravitasi, sedangkan gaya normal itu adalah gaya yang diberikan oleh meja ke benda. Jadi ini bukan pasangan aksi reaksi. Oke, jadi optionnya adalah yang E. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Untuk mendukung channel ini, silahkan tekan like, subscribe, dan menekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.